Shalom, haleluya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya kita hampiri Bapa Allah kita di surga dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya menyembah Bapa di surga kita mendapat kekuatan daripada Allah Bapa. Hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Oh, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku,
Shalom saudara, selamat pagi dan selamat beribadah. Terima kasih Pak Peter telah memberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada saat ini. Dan sesungguhnya saya sangat terbeban untuk menyampaikan sesuatu yang saya anggap penting pada saat ini, yaitu mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan mengetahui pengharapan dan juga kekayaan, kemuliaan yang ada di dalam Kristus, serta kuasa kebangkitan yang telah Dia wariskannya kepada gereja, saudara. Di dalam surat Efesus, Paulus berdoa supaya jemaat Efesus mengenal berapa hal yang amat penting ini, saudara. Seperti saya katakan, yaitu pengharapan apa yang ada di dalam kita sebagai orang percaya. Kemudian dia berdoa supaya jemaat Efesus dapat mengenal kekayaan, saudara. Kita sekalipun sudah lahir baru, tetapi belum tentu kita mengetahui warisan yang Tuhan telah siapkan bagi kita, bagi jemaat gereja di saat ini, saudara. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi yang amat terkesan, yang dimana saudara kita bisa kaya tetapi karena tidak mengenal kekayaan yang Tuhan sudah berikan, hidup di dalam kemiskinan rohani. Dan ini ilustrasi atau suatu cerita yang benar-benar terjadi di Inggris, saudara, yang saya merasa terbeban untuk sampaikannya. Itu seorang yang dulunya bekerja di kerajaan Inggris. Setelah pensiun, gak lama kemudian dia dapat surat dari kerajaannya, dan kemudian suatu penghargaan. Tetapi karena dia buta huruf, dia tidak mengerti apa yang dituliskannya. Tetapi dia membingkaikan sertifikat itu dan menggantungkannya di tembok. Tetapi kasihan, pekerja ini hidup dalam kemiskinan dan melarat, sudah. Pada saat ditemukan, dia ternyata meninggal di dalam rumahnya. Tetapi herannya, pada saat petugas datang untuk mengambil jasadnya, melihat di tembok itu ada suatu penghargaan. Dan ternyata bukan saja penghargaan, tetapi ada sejumlah uang yang besar yang diberikan oleh kerajaan Inggris karena jasanya yang dia telah kerjakan bagi mereka. Tetapi karena wanita itu tidak mengerti, tidak mengetahui, karena dia buta huruf, dia tidak tahu sebenarnya itu dia bisa tunaikan dan tidak perlu hidup di dalam kemiskinan sampai melarat, saudara. Demikian pula, saudara, cerita ini bisa menjadi suatu pelajaran bagi kita umat Tuhan, yang mungkin kita sudah lahir baru, cinta Tuhan, tetapi kita tidak mengerti kekayaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Kekayaan ini bukan kekayaan secara jasmani saja, tetapi kekayaan rohani, kekayaan karena mengenal Kristus, saudara. Ya, banyak orang, kita selalu mengutamakan kekayaan keuangan. Tetapi yang saya tahu, jika kita kaya rohani, otomatis kita tidak akan kekurangan apapun juga. Kekayaan ini jauh lebih penting dari seolah-olah kekayaan jasmani saja. Oleh sebab itu, hari ini saya mau kita berdoa, kita belajar firman Tuhan. Yaitu kita bisa berdoa, tetapi kalau kita memiliki dasar firman dan berdoa sesuai dengan firman Tuhan, maka berkat itu akan lebih melimpah, saudara. Nah, doa ini saya tahu jarang umat Tuhan mendoakan bagi diri mereka, yaitu dalam Efesus pasal 1. Tetapi saya sudah mendoakan ini hampir mungkin ribuan kali, saudara. Sejak saya lahir baru, gak lama mengenal doa ini yang luar biasa. Saya mulai doa, saudara, karena jemaat Efesus sekalipun sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah lahir baru, tetapi kenapa Rasul Paulus tetap doa siapkan bagi mereka? Untuk apa?
untuk 3 hal saudara kita baca. Kita melihat di Efesus pasal 1. Dikatakan ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan. Berarti mereka sudah lahir baru, Tuhan Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berarti saudara, banyak kita tidak mengenal Tuhan mungkin. Paulus merasakan sekalipun jemaat Efesus ini udah kenal Tuhan, tetapi mungkin tidak kenal Tuhan dengan benar. Ini bisa terjadi saudara, karena perkenalan kita kepada Tuhan itu pun bertumbuh dan secara bertahap saudara. Kadang-kadang dengan pelajaran yang tidak sesuai, kadang-kadang kita mengenal Tuhan hanya satu pihak. Oleh sebab itu saya mau himbau atau menyarankan kita semua membaca Alkitab secara keseluruhan, Kejadian sampai Wahyu, ya, bukan saja Perjanjian Baru. Banyak dari jemaat saat ini tidak merasakan bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama itu adalah kitab-kitab sepenting Perjanjian Baru. Tetapi mereka lupa saudara, bahwa Rasul Paulus, rasul-rasul di zamannya Tuhan Yesus, mereka hanya memiliki kitab Perjanjian Lama. Bahkan setelah mungkin 100 tahun kitab-kitab Perjanjian Baru itu baru ditetapkan sebagai firman Tuhan. Nah, untuk mengenal Tuhan saudara, bayangkan kitab Perjanjian Lama itu ada 2/3, ya. Ini satu buku ini lebih banyak Perjanjian Lama volumenya daripada Perjanjian Baru. Berarti apa? Berarti saya percaya Perjanjian Lama pun merupakan kitab yang amat penting untuk kita baca dan kita merenungkan saudara. Oleh sebab itu, karena kita kurang mungkin menekankan, maka pengenalan kita kepada Tuhan hanya sebagian saja di Perjanjian Baru. Tetapi untuk memiliki keseimbangan, mengenal Tuhan secara keseluruhan, kita juga harus merenungkan, membaca dan merenungkan kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, disinilah saudara saya merasakan amat penting. Sebab pada saat kita membaca dan merenungkan, maka kita akan mengenal Tuhan lebih lengkap. Ya, kadang kita mengenal seseorang hanya dari satu sisi saja. Kita ke gereja kenal seseorang, kita melihat mungkin kebaikannya, keramahannya, haleluya, puji Tuhan, ya sudah. Tapi kita tidak mengenal bagaimana orang itu sikapnya di rumah. Kadang mereka tidak seperti yang kita lihat. Nah, Tuhan juga demikian, saudara. Tuhan tidak ada jeleknya, tetapi kita juga harus melihat berapa sisi dari Tuhan, sifat Tuhan yang berbeda-beda, sehingga kita memiliki pengenalan Tuhan yang balance, yang seimbang, yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan juga bertumbuh baik di dalam iman kita. Haleluya. Nah, 3 hal ini saudara yang saya mau sampaikan adalah pertama, ya, ayat 18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Berarti tentunya ada hal-hal yang kita tidak mengerti, yang tetap Roh Kudus masih bekerjakan supaya kita mengenal Dia lebih dalam, menerangkan mata hati kita. 3 hal saudara, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Nah, pengharapan ini tidak akan membuat kita kecewa. Dan kedua adalah betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, yaitu kita. Dan ketiga tentunya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 3 hal ini merupakan hal yang penting. Saudara, kita tahu pada saat pandemi dan mungkin apa yang akan terjadi di kemudian hari, apa yang membuat kita bisa bertahan, kita bisa melewati semua itu,
tidak lain adalah pengenalan Kristus. Mengenal kekayaannya di dalam rohani. Mengenal kuasa kebangkitannya di dalam kita sebagai umat yang percaya. Inilah hal-hal yang penting saudara, yang mungkin kita perlu tekankan. Kita tahu saudara, saat pandemi ini, kekayaan apapun tidak bisa, belum tentu bisa menyelamatkan kita. Tetapi satu hal yang saya tahu, mereka yang mengenal Tuhan akan dimerdekakan, akan menjadi kuat dan melakukan perkara yang dahsyat. Itu seperti Daniel yang katakan. Haleluya, saya berharap firman ini menjadi inspirasi. Inspirasi apa? Untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lewat firman-Nya, saudara dan saya bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Demikian saudara firman hari ini, singkat, tetapi saya berdoa saudara dapat membacanya di Efesus juga di pasal 1 ayat 15 sampai 23 merupakan doa yang luar biasa yang Rasul Paulus doakan bagi jemaat. Kita bisa menjadikan doa ini doa pribadi kita. Haleluya, puji Tuhan saudara. Dan sebelum saya menutupi, saya mau kita sama-sama tunduk kepala supaya saya dapat berdoa. Dan khususnya kita akan doa Bapa kami untuk mengakhiri sharing firman hari ini. Haleluya, mari kita tunduk dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena kemurahan dan kebaikan. Kami berdoa Tuhan, seperti Rasul Paulus mendoakan bagi jemaat Efesus, supaya kami dapat mengenal panggilan yang ada bagi kami dan juga kekayaan kemuliaan bagi kita orang yang percaya. Kami yang orang percaya ini Tuhan, hidup di dalam berkelimpahan rohani, kekayaan rohani. Dan jika kita kaya rohani, kita pun otomatis kaya dalam jasmani. Dan lebih dari itu, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, lebih dari segala kuasa yang ada di udara. Hendaklah kita bergerak di dalam ini dan menyatakan kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah saudara, di mana saja saudara berada. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah di atas saudara. Dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you.